kabarnya? Wah, saya ikut nangis tadi. Saya ikut nangis. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan wartawan, khususnya wartawan film yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan yang saya cintai, Mas Bayu Pamungkas dan seluruh awak media film tentang Ayunan Nenek yang saya barusan tonton. Saya sengaja hadir untuk menonton film ini, gitu ya. Tentu saja di samping judulnya menarik, itu karena memiliki konten etnografis, dan ini film sekarang sedang kita dorong menjadi genre baru film Indonesia, yaitu menggali kekayaan budaya lokal kita yang luar biasa dan belum ditambang secara serius. Kita memiliki kekayaan budaya yang aneka ragam, yang warna-warni, yang sekarang belum ditambang oleh para pelaku film, para sutradara, secara sinias, secara besar-besaran, dan kita masih punya potensi luar biasa. Dan sebagaimana kalian tahu bahwa sekarang ada tren di tingkat global juga film-film yang eksotik, ya, unik, yang memiliki pesan-pesan yang kelihatannya itu lokalit tapi sebetulnya memiliki pesan universal. Itu sekarang sedang ngetren. Karena itu saya optimis kita bisa akan memberikan sumbangan yang cukup bermakna untuk film-film seperti ini di dunia perfilman internasional. Yang kedua, tentu saja saya hadir untuk memberikan dorongan, semangat kepada para pegiat, bukan, maksud saya para insan film, ya, insan film Indonesia di tengah wabah COVID-19 yang telah menjungkir balikkan berbagai macam aktivitas normal kita, termasuk nonton film. Ini supaya mereka tetap bersemangat untuk berkarya. Jangan sampai pandemi ini membuat kita ikut mengalami hibernasi film kita, gitu. Karena itu harus ada upaya keras, tidak hanya dari insan film, tapi juga dari pemerintah, saya rasa, untuk terus memberikan dorongan agar para insan film tetap berkarya, berproduktif, ya. Syukur-syukur justru bisa memanfaatkan momentum yang kurang baik ini untuk perbaikan film nasional kita. Karena itu saya mengucapkan selamat kepada Mas Bayu Pamungkas sekali lagi, dan rekan-rekan yang lain insan film Indonesia yang terus berproduksi, terus berkarya, berkreasi untuk menunjukkan kehebatannya pada musim pandemi ini. Yang ketiga, saya ingin meyakinkan kepada para penggemar film, terutama yang suka nonton film di gedung-gedung bioskop, bahwa COVID ini jangan ditakuti. Kita tidak perlu takut dengan COVID-19, dengan catatan harus waspada. Tidak takut tapi waspada. Apa itu waspada kita? Ya harus mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga standar operasional prosedur pelaksanaan pemutaran film di bioskop-bioskop juga betul-betul dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh semuanya, baik pemilik bioskop maupun produser maupun siapa saja yang terlibat di dalam perfilman ini. Sekali lagi, jangan takut untuk hadir untuk ikut di gedung-gedung bioskop yang ada, gitu, tapi dengan catatan harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Saya malah merasakan nonton film di musim pandemi ini di gedung bioskop ada
sensasi tersendiri gitu. Yang rasanya beda dengan ketika tidak ada COVID. Ya, jadi apalagi nonton filmnya film-film misteri gitu ya. Jadi ada suasana yang berbeda. Itu yang kedua. Yang keempat, mengomentari sedikit catatan tentang film ini. Film ini bagus. Saya kira ini sudah kesekian kalinya jenis film yang menggunakan pendekatan etnografis ya, menonjolkan dialek-dialek lokal, kemudian juga adat istiadat setempat. Tadi disampaikan tentang berbagai macam tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Jeneponto, yaitu ada di sana dulu masih ada hierarki masyarakat yang yaitu darah Karaeng ya. Tadi dipisahkan itu saya kira sangat bagus. Dan satu hal catatan saya yang mungkin kita tidak perhatikan adalah peranan Amin ya. Peranan Amin seorang difabel ya, yang dia ternyata luar biasa punya peran yang itu sebetulnya bukan hanya peran di dalam film tapi peran nyata ya. Jadi nenek moyang kita sejak dulu itu sudah diajari kita ini menghargai, menghormati mereka yang tidak diuntungkan atau yang tidak seperti kita yang difabel itu. Karena itu di keraton-keraton Jogja Jawa juga begitu. Biasanya mereka difabel itu dikumpulkan, bahkan mendapatkan perlakuan sangat istimewa di keraton, dan itu ternyata juga terjadi di Jeneponto, khususnya di Sulawesi Selatan umumnya. Peranan itu luar biasa saya rasa, dan inilah pos kita itu ada pesan. Jadi sebetulnya menghargai martabat dari orang-orang difabel itu adalah suatu nilai-nilai yang sudah lama ditanamkan kepada kita semua, dan itu saya kira harus kita betul-betul kita pegang, terutama dalam rangka untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, bukan mengkasih mereka, tetapi memerankan mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan betul-betul dia betul-betul bisa seperti halnya kita semua. Itu catatan saya. Saya tentu saja runut ceritanya sangat bagus, mudah dicerna, karena kebetulan saya juga agak punya minat di bidang etnografi ini. Dan tadi ada tentang ayunan yang tradisi, itu adalah sebuah benda tradisional, benda yang punya nilai khusus di kalangan masyarakat Jeneponto. Kemudian juga ada budaya jaga kehormatan, siri, budaya siri ya. Kemudian ada berbentuk berbagai macam upacara tadi tolak bala itu hal yang sangat universal di mana saja, di masyarakat manapun kita menemukan itu. Yang kalau saya boleh membuat kritik, tapi ini tentu saja dari sutradara punya argumen sendiri. Itu soal penampil sosok nenek yang sudah meninggal, kenapa harus tampilkan dalam bentuk seram gitu ya? Kenapa tidak ditampilkan nenek yang roh, tapi karena roh baik gitu ya, penampilannya tentu saja harus justru cantik gitu ya. Itu laku Pak kalau ya, karena dia kan roh baik, bukan roh jahat gitu. Masa roh baik kok penampilan, tapi itu sekedar catatan aja. Mungkin bener, mungkin kalau nggak gitu nggak serem. Sekali lagi terima kasih dan selamat gitu, dan saya minta supaya terus berkarya, yang lain juga gitu terus berproduksi, dan insya Allah saya janji akan terus memberikan dukungan kepada semua insan film.